Dan Elisa serta pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya terkait harga kebutuhan pokok. Harga cabai di sejumlah daerah melonjak naik, kenaikan mencapai angka 100 hingga 200 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut lebih dikarenakan kurangnya pasokan. Selain itu, hasil panen yang buruk karena cabai yang membusuk lantaran musim penghujan pun menjadi salah satu faktor. Kenaikan harga cabai terjadi di sejumlah daerah di Jakarta. Harga cabai di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengalami kenaikan yang sangat tinggi, di mana per kilogramnya cabai dijual dengan harga Rp150.000. Hal ini tentunya membuat pedagang mengeluh lantaran sepinya pembeli, sehingga membuat dagangannya membusuk, sementara para konsumen berteriak karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dikarenakan faktor hujan dan cuaca buruk yang melanda Indonesia akhir-akhir ini. Keadaan ini membuat pedagang merugi karena sepi peminat, bahkan para pembeli hanya membeli sedikit saja untuk tetap memenuhi kebutuhan dapur. Saat ini harga cabai rawit merah melonjak 150. 150? Iya, rawit merah itu. Rawit merah? Itu karena faktor apa sih, Bu? Karena faktor hujan, katanya cuaca nggak baik di Malang, Jawa Timur. Ya, gitu aja. Ya belinya seperlunya aja. Iya. Iya. Nah, terus Biasa beli sekilo ya, beli seperempat ya. Kalau Ibu sendiri dampaknya gimana sih, Bu, dengan harga cabai yang sangat mahal ini, Bu? Ya dampaknya, ya kesulitan kita, keluarga kecil. Rakyat kecil mah kesulitan. Selain di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, kenaikan juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di daerah. Contohnya di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Di pasar ini, kenaikan harga tertinggi terjadi pada harga cabai rawit merah dari harga awal Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Bahkan, pada hari sebelumnya, harga cabai rawit merah tembus ke harga Rp150.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, cabai rawit hijau pun harganya masih tinggi, yaitu Rp80.000 per kilogram, di mana harga normalnya adalah Rp20.000 per kilogram. Menurut pedagang, tingginya harga komoditi termasuk cabai di tingkat pedagang ini disebabkan karena gagal panen para petani di tengah musim hujan yang berdampak pada berkurangnya pasokan. Katanya karena banyak hujan kali. Banyak hujan, macet di jalannya sekarang. Terus? Ya pengen turun aja. Soalnya kemahalan, keberatan yang banyak, kasihan. Kalau kondisi cabainya sendiri bagus nggak sih, Bu? Cabainya jelek-jelek, mahal lagi. Pedagang dan pembeli berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah pasti untuk menstabilkan harga komoditi di pasaran yang sudah mengalami kenaikan sejak menjelang Natal dan akhir tahun 2016. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Akibat mahalnya harga cabai, sebagian masyarakat mencari cabai busuk sisa sortir yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga cabai merah segar. 1 kilo cabai rawit merah busuk ini hanya dijual sekitar Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, akibat mahalnya harga cabai, sejumlah pedagang sayuran di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah enggan membeli dagangan cabai rawit merah dan hanya menjual sisa stok cabai rawit yang masih ada. Harga cabai di Padang, Sumatera Barat juga mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti yang terjadi di Pasar Tanah Kongsi, Padang. Kenaikan harga terjadi untuk semua jenis cabai dan bawang merah. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai mulai terjadi sejak 2 minggu lalu, namun melonjak signifikan sejak 2 hari lalu. Lonjakan harga dipicu cuaca buruk yang membuat terganggunya pasokan cabai dari Pulau Jawa. Cabai bulat yang sebelumnya dijual Rp40.000, kini sudah menembus angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan signifikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang saat ini dijual Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, lonjakan harga hingga 100% juga terjadi pada bawang merah. Bawang yang sebelumnya Rp15.000 kini dijual Rp32.000 per kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga akan terus berlanjut jika cuaca buruk masih terus berlangsung. Tim kontributor Berita 1 TV. Dan pemirsa, di tengah naiknya harga cabai hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya, para petani cabai di daerah justru mengeluhkan anjloknya harga jual cabai. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu sehingga panen berkurang.
Sejumlah sentra penghasil cabai di Pemalang, harga cabai di tingkat petani masih tergolong stabil dan tidak banyak mengalami kenaikan harga. Saat ini harga jual cabai merah ke pengepul sebesar Rp16.000 per kilogramnya. Cabai rawit sebesar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogramnya, sedangkan untuk harga cabai rawit keriting sebesar Rp45.000 untuk 1 kilogramnya. Menurut petani, mahalnya harga cabai di pasaran bukan karena faktor petani yang menaikkan harga jual, melainkan karena menipisnya pasokan lantaran banyak lahan tanaman cabai yang saat ini rusak akibat cuaca buruk. Pak, dengan di pasar ini kan harga cabai mahal. Petani sendiri gimana sih Pak? Kok kenapa nggak ikut naik Pak? Ya dari sananya sih ya Mas. Kalau petani kan nggak mengerti. Ini berarti hasilnya diambil dari pengepul Pak? Iya, diambil dari pengepul, soalnya kalau pengepul kan itu belinya eceran, jadi kan mahal sekali. Pak, untuk cabai di sini dikirim ke daerah mana sih Pak? Ke Bandung, itu ke Brebes. Jakarta ada nggak? Jakarta ada. Pemirsa, pasca terjadinya kebakaran yang menghanguskan pemukiman padat penduduk di Jalan Mangga 2 Raya Pinang Sia, Jakarta Barat, ratusan warga diungsikan ke Sekolah Dasar Fajar Sion. Lalu bagaimana kondisi korban saat ini di sana? Sudah ada reporter Friendly Sagala dan juru kamera Hafiz Al-Rashid. Ya, Friendly, bagaimana kondisi warga pasca kebakaran di sana? Ya, Eliza, pasca terbakarnya beberapa pemukiman masyarakat yang terjadi pada Kamis malam, memang saat ini kondisi masyarakat diungsikan ke Sekolah Fajar Sion di sini, dan memang kondisinya sangat memprihatinkan di mana mereka harus rela diungsikan ke sini, dan juga di mana kita ketahui ada sekitar 700 korban yang terdampak akibat adanya kebakaran ini, di mana 448 diantaranya itu harus rela tidur ataupun menginap di ruang-ruang kelas yang biasanya dijadikan sebagai tempat proses belajar mengajar, sementara sisanya sekitar 252 orang lagi harus rela tidur di emperan-emperan toko yang ada di sepanjang Jalan Pangeran Jayakarta ini. Dan sejak pagi kami sudah melihat masyarakat di sini sudah mulai beraktivitas sejak pukul 5 pagi tadi, namun hanya saja memang tidak banyak hal-hal yang dapat mereka lakukan selain menghibur anak-anak mereka yang saat ini masih dalam kondisi trauma akibat terjadinya kebakaran kemarin. Dan memang kesedihan memang sangat tampak dari wajah mereka saat kami ajak berbincang-bincang tadi, Eliza. Kami sempat menanyakan juga bagaimana kronologis kejadian saat kebakaran itu terjadi, dan karena memang sebagian besar dari masyarakat di Kelurahan Pinang Sia ini berprofesi sebagai pedagang, memang saat kejadian berlangsung mereka tidak ada di lokasi sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan harta dan benda mereka. Dan kita ketahui Pemprov DKI Jakarta juga saat ini terus berupaya untuk mencarikan tempat alternatif yang dapat ditinggali oleh warga ungsian ini untuk sementara, karena kita ketahui pada tanggal 9 Januari mendatang itu siswa-siswi sudah mulai kembali masuk sekolah, dan itu artinya sekolah ini yang dijadikan tempat pengungsian ini harus segera steril dari warga-warga ini agar tidak terganggu proses belajar dan mengajar yang ada di sekolah ini. Eliza. Ya, Friendly, lalu apakah mereka telah menerima bantuan dari Pemprov DKI ataupun instansi yang terkait? Sejak kemarin Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta ini terus memberikan bantuan berupa matras, tikar, dan juga beberapa kebutuhan pokok lainnya. Dan tadi sejak pagi kami juga melihat Dinas Sosial DKI Jakarta ini juga kembali mengantarkan dan mendistribusikan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti sarung, tikar, sajadah, dan mukena tadi ke warga yang ada di lokasi penampungan ini. Dan tidak hanya dari Pemprov DKI Jakarta saja, tadi BPBD dan juga Kementerian Sosial juga turut menyumbangkan perlengkapan bayi dan juga tenda-tenda yang akan digunakan oleh masyarakat di sini. Bahkan tidak hanya dari instansi-instansi pemerintah saja, ada tadi atas nama pribadi dan juga komunitas yang turut menyumbangkan seperti minyak goreng dan beras. Dan selain makanan dan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, salah satu yang menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini adalah seragam sekolah, karena pada tanggal 9 Januari mendatang anak-anak mereka harus sudah kembali masuk sekolah. Dan untuk itu tadi
tadi suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat ini langsung melakukan pengecekan dan juga peninjauan langsung untuk dilakukan pendataan siapa saja anak-anak di sini yang masih duduk di kelas SD, SMP dan juga SMA, dan kemudian nanti akan diberikan seragam-seragam sesuai dengan ukuran bajunya masing-masing. Dan kita ketahui juga Pemprov DKI Jakarta kemarin, yaitu PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono mengunjungi lokasi penampungan ataupun lokasi pengungsian ini dan menyatakan siap memberikan bantuan kepada warga yang ada di sini. Hingga saat ini kami belum dapat mengetahui apakah nanti akan ada biaya ganti rugi yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap rumah-rumah yang rusak akibat kebakaran tersebut. Tadi kami juga sempat bertanya-tanya kepada masyarakat di sini, namun mereka menyatakan meskipun tanpa bantuan mereka akan tetap membangun rumah mereka akibat kebakaran tersebut, dan memang tidak menutup kemungkinan apabila ada donatur yang ingin mendonasikan atau membantu mereka akan sangat beruntung sekali. Dan hal lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Eliza, untuk membantu masyarakat di sini adalah nantinya seluruh masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen penting seperti data kependudukan, KTP, kartu keluarga dan juga akta kelahiran ini nantinya akan digantikan secara gratis oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mendatangkan mobil layanan kependudukan layaknya SIM keliling begitu untuk memberikan penggantian secara langsung bagi mereka yang membutuhkan. Eliza Hasan.